Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video presentasi mengenai materi balance scorecard, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Cepi Sepullah. Selamat menyaksikan. Kelompok 13 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Asfi Safia Marwa Anandita. Kemudian ada rekan saya yaitu Kang Riki Herdiana dan Teh Siti Maesaro. Untuk pembahasan materi terkait dengan balance scorecard ini, yang pertama ada menjelaskan tentang perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, kemudian ada konsep dasar balance scorecard, kemudian yang ketiga pembahasan mengenai pengkaitan ukuran dengan strategi, dan yang terakhir keselarasan strategis. Untuk perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, ini akan dijelaskan oleh Kang Riki Herdiana. Kepada Kang Riki dipersilahkan. Ya, perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama itu pembagian tanggung jawab, yang kedua penentuan ukuran kinerja, yang ketiga pengukuran dan evaluasi kinerja, dan yang keempat pemberian imbalan. Selanjutnya perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi aktivitas yaitu suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan data dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya atau pendapatan yang dianggarkan. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban ini disebut tradisional karena masih menggunakan cara manual, yaitu pemanggilan dari masing-masing kelompok anggota. Terusnya, sistem akuntansi ini memiliki manfaat sebagai dasar penyusunan anggaran, penilaian kinerja manajer, sentra pertanggungjawaban, dan sebagai pemotivasi manajer. Selanjutnya, perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, akuntansi tradisional. Sistem akuntansi yang disusun sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambahan dan bukan penambahan nilai, value dan non-value added activities. Sistem ini lebih maju karena tidak menggunakan pelaporan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan aktivitasnya. Selanjutnya bermanfaat untuk memungkinkan aktivitas pengelolaan dan pemantauan efektivitas jadwal keuangan perusahaan. Selanjutnya mengetahui laporan secara akurat dari masing-masing bagian. Terus sedangkan dengan akuntansi aktivitas, Anda bisa melihat proses perkembangan perusahaan berdasarkan aktivitas. Selanjutnya pembagian tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab dari pihak manajemen yang lebih atas kepada individu ataupun unit fungsional perusahaan diidentifikasi kemudian dijalankan, kemudian dari pemberian tanggung jawab ini akan ada standar yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja atas tanggung jawab tersebut. Selanjutnya penentuan kinerja. Ukuran kinerja yang sesuai dengan standar kemudian akan dievaluasi kembali apakah telah sesuai dengan tanggung jawab atau belum sesuai. Selanjutnya pengukuran dan evaluasi kinerja. Hasil dari pengevaluasian kinerja inilah yang akan digunakan oleh pihak manajemen lebih atas sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan atau hukuman sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya, pemberian imbalan. Jika kinerja baik, akan diberikan penghargaan. Jika kinerja buruk, akan diberikan hukuman.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Aspi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep dasar balance scorecard. Nah, sebelum ke pembahasan konsep dasar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu balance scorecard. Balance scorecard ini adalah alat pengukuran kinerja yang menggabungkan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Nah, balance scorecard atau disingkat juga dengan BSC ini memungkinkan organisasi ini berfokus pada strategi dengan cara strategi organisasi. Jadi, balance scorecard ini itu dipakai untuk perusahaan sebagai strategi organisasi dalam menjalankan suatu eh, bisnis di perusahaan tersebut. Kemudian, strategi organisasi yang digunakan oleh perusahaan ini menjadi tujuan dan ukuran kinerja operasional dalam empat perspektif, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa balance scorecard ini itu mengukur kinerjanya itu baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Nah, non keuangan dan keuangan ini tuh dibagi menjadi empat perspektif. Nah, kemudian balance scorecard ini itu merupakan cara yang efektif untuk mengimplementasikan dan mengelola strategi bagi perusahaan. Nah, ada empat perspektif yang diukur untuk dalam balance scorecard ini. Yang pertama ada perspektif keuangan atau finance, kemudian ada eh, perspektif customer atau pelanggan, kemudian ada perspektif proses, dan yang terakhir itu ada perspektif learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, di dalam konsep dasar balance scorecard ini saya akan menjelaskan mengenai tentang penerjemahan strategi dan keempat perspektif yang sudah tadi saya jelaskan, baik itu perspektif keuangan, pelanggan, proses, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Penerjemah strategi. Strategi ini adalah pengidentifikasian dan penentuan hubungan yang diharapkan oleh manajemen di antara keempat perspektif. Jadi, strategi ini merupakan suatu caranya atau suatu penentuannya untuk menentukan kinerja yang ditetapkan atau tujuan yang ditetapkan untuk setiap masing-masing keempat perspektif tadi. Ada keuangan, pelanggan, customer, dan pembelajaran dan pengembangan. Kemudian, penerjemah strategi ini merupakan penentuan tujuan, ukuran, target, dan inisiatif untuk setiap perspektif. Jadi kalau misalnya strategi itu merupakan caranya, nah kalau misalnya penerjemah strategi ini adalah penentuan dari eh, tujuan atau cara yang tadi sudah ditentukan di strategi. Jadi istilahnya itu kalau misalnya penerjemah strategi ini adalah implementasinya untuk diterapkan di berbagai keempat perspektif tersebut. Kemudian yang pertama ini di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang perspektif keuangan dilihat dari tujuan dan ukuran kinerjanya. Nah, perspektif keuangan ini merupakan perspektif yang dimana menentukan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan strategi organisasi dan menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam tiga perspektif lainnya. Itu. Kemudian perspektif keuangan ini mempunyai tiga tema strategis yang terdiri dari yang pertama ada pertumbuhan pendapatan, yang kedua pengurangan biaya, dan yang ketiga ada pemanfaatan atau utilisasi aset. Nah, untuk pertumbuhan pendapatan ini yaitu dapat dicapai dengan cara dan tujuan strategis yang dimana harus mencerminkan berbagai kemungkinan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan jumlah produk baru, kemudian menciptakan aplikasi baru terhadap produk yang sudah ada, mengembangkan pelanggan dan pasar baru, serta menerapkan strategi penentuan harga jual yang baru. Nah, itu merupakan fungsi dari pertumbuhan pendapatan jika dilihat dari perspektif keuangan. Kemudian ada pengurangan biaya. Eh, nah, tema ini itu bertujuan untuk meliputi pengukuran biaya per unit produk, per pelanggan, atau per saluran distribusi. Nah, ukuran kinerja yang ditunjuknya itu adalah biaya per unit objek atau biaya per unit objek. Jadi kalau misalnya pengurangan biaya ini temanya itu dilihat dari persatuan
unitnya. Kemudian untuk yang pemanfaatan aset ini merupakan perbaikan pemanfaatan aset yang menjadi tujuan utamanya. Ukuran keuangan pemanfaatan aset ini yang umum digunakan meliputi imbal hasil investasi atau return on investment dan nilai tambah ekonomi atau economy value added. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan mengenai tentang tiga tema dari perspektif keuangan. Yang pertama ada pertumbuhan pendapatan, yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan jumlah produk baru dengan pengukurannya persentase pendapatan dari produk baru. Kemudian eh, yang keduanya ada menciptakan aplikasi baru, eh, pengembangan pelanggan dan pasar baru, serta penerapan strategi penentuan harga baru, dan ini adalah ukuran kinerjanya yang sudah saya sebutkan tadi terkait dengan presentasi pendapatan dari setiap aplikasi yang baru, kemudian presentasi pendapatan dari sumber baru, dan profitabilitas produk dan pelanggan. Kemudian dari tema pengukuran biaya ini ada tujuan-tujuannya dengan mengurangi biaya per unit, biaya per pelanggan, dan biaya per saluran distribusi. Dengan ukuran kinerjanya itu biaya per unit produk, biaya per pelanggan, dan biaya per saluran distribusi. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi biaya-biaya dengan ukuran kinerjanya itu setiap biaya per unit produk atau per pelanggan dan saluran distribusi. Kemudian untuk yang tema yang ketiga itu meningkatkan pemanfaatan aset dengan ukuran kinerjanya itu yaitu imbal hasil investasi atau nilai tambah ekonomi. Jadi ukuran kinerja ininya itu untuk sebagai target kita atau sebagai target perusahaan untuk mendapatkan eh, tujuan yang diharapkannya. Kemudian ada manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini merupakan alternatif untuk mengurangi risiko di verifikasi pelanggan, lini produk, dan pemasok. Pasokan bahan hanya dari satu rekanan dapat menurunkan biaya, tetapi dapat membahayakan seluruh proses produksi perusahaan jika terjadi sesuatu pada rekanan, misalnya pemogokan. Pendapatan dapat meningkatkan hanya dengan bertumpu pada satu pelanggan yang sangat besar. Kemudian perspektif yang selanjutnya yaitu terkait dengan perspektif pelanggan. Nah, perspektif pelanggan ini menentukan segmen pelanggan dan pasar yang di dalamnya ada unit perusahaan di mana unit usaha ini akan bersaing dan menjelaskan bagaimana nilai yang akan diciptakan bagi pelanggan. Kemudian perspektif pelanggan ini merupakan sumber pendapatan bagi tujuan keuangan karena eh, sebagai pendapatan bagi perusahaannya dan yang utama itu adalah dari pelanggan. Nah, ada tujuan dan ukuran pokok dari perspektif pelanggan. Yang pertama, tujuannya itu meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan perolehan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, meningkatkan profitabilitas pelanggan. Yang dimana tujuannya ini untuk mencapai ukuran kinerja atau targetnya itu yang pertama ada pangsa pasar atau presentase pasar, yang kedua presentase pertumbuhan usaha dari pelanggan yang sudah ada, yang ketiga presentase pelanggan yang berulang, yang keempat jumlah pelanggan baru, yang kelima peringkat hasil survei kepuasan pelanggan, dan yang terakhir yaitu profitabilitas pelanggan dan segmen. Kemudian ada nilai dari sisi pelanggannya, di mana tujuannya itu untuk menurunkan harga jual, menurunkan biaya purna beli, meningkatkan fungsionalitas produk, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan keandalan pengiriman, dan yang terakhir meningkatkan citra dan reputasi produk. Dengan ukuran kinerjanya itu, yang pertama menurunkan harga jual berarti ukuran kinerjanya harga jualnya itu sendiri, menurunkan biaya purna beli berarti ukuran kinerjanya biaya purna beli itu sendiri, meningkatkan fungsionalitas produk berarti ukuran kinerjanya peringkat berdasar survei pelanggan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas produk berarti ukuran kinerjanya itu presentase retur. Dan untuk meningkatkan keandalan pengiriman, ukuran kinerjanya itu presentase pengiriman tepat waktu dan daftar waktu keterlambatan. Dan tujuan ukuran kinerja dari meningkatkan citra dan reputasi produk itu peringkat berdasarkan survei pelanggan. Jadi setiap tujuan ini eh,
ini merupakan target atau ukuran kinerja yang harus dicapainya agar suatu tujuannya itu bisa tercapai. Nah, kemudian ini ada perspektif yang ketiga, yaitu perspektif proses, di mana perspektif proses ini merupakan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilik. Proses adalah cara bagaimana strategi itu terjadi, yang dimana mencakup identifikasi proses penting yang diperlukan untuk mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Untuk memberikan kerangka dalam perspektif ini, ada tiga proses. Yang pertama ada proses inovasi, yang kedua ada proses operasi, dan yang ketiga ada proses layanan purna jual. Nah, di sini ada tujuan dan ukuran kinerja dari proses inovasi, yang dimana tujuannya itu meningkatkan jumlah produk baru dengan ukuran kinerjanya produk baru yang sesungguhnya dikembangkan dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Kemudian ada tujuan meningkatkan presentasi pendapatan dari produk baru dengan presentasi pendapatan dari produk baru, ukuran kinerjanya, dan presentasi pendapatan dari produk proprietari. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengurangi waktu untuk mengembangkan produk baru, ukuran kinerjanya, perkembangan waktu siklus atau waktu ke pasar. Nah, kemudian tujuan dan ukuran proses selanjutnya yaitu ada meningkatkan kualitas proses dengan ukuran kinerjanya biaya kualitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses dengan ukuran kinerjanya output atau input yang baik. Yang ketiga, ada tujuan menurunkan waktu proses dengan ukuran kinerjanya itu presentasi unit cacat. Nah, di dalam perspektif proses ini ada ilustrasi konsep atau perhitungan untuk biaya konversi sesungguhnya dan teoritis per unitnya. Nah, di mana diketahui velositas teoritisnya itu 40 unit per jam, menit produktif yang tersedia per tahunnya itu 1.200.000, biaya konversi setahunnya itu 4.800.000 rupiah, dan velositas sesungguhnya itu 30 unit per jam. Nah, pertama itu menghitung dulu terkait dengan perhitungan biaya konversi. Nah, ada biaya konversi sesungguhnya. Nah, biaya konversi sesungguhnya ini meliputi perhitungan yang pertama menghitung biaya standar per menit. Menghitung biaya standar per menit ini rumusnya itu biaya konversi setahun dibagi dengan menit produktif yang tersedia. Di mana jika dikaitkan dengan soal yang diketahui di atas ini, biaya konversi setahunnya itu adalah 4.800.000 rupiah dibagi dengan menit produktif yang tersedia per tahunnya, yaitu 1.200.000. Sehingga 4.800.000 dibagi dengan 1.200.000, hasilnya itu adalah 4 rupiah per menitnya. Kemudian ini tuh merupakan biaya standar per menitnya gitu. Jadi setiap semenitnya itu 4 rupiah. Kemudian setelah menghitung biaya standar per menit, selanjutnya menghitung waktu siklus sesungguhnya, di mana waktu siklus sesungguhnya ini 60 menit dibagi dengan 30 unit. 30 unit ini didapat dari velositas sesungguhnya. Nah, kan velositas sesungguhnya ini adalah 30 unit per jam. Nah, berarti harus dibagi dulu jamnya itu menjadi ke menit, berarti harus dibagi dengan 60 menit kan. Jadi ini 60 menit dibagi dengan 30 unit, sehingga waktu siklus sesungguhnya itu 20 menit per unit. Kemudian selanjutnya setelah kita menghitung biaya standar per menit dan waktu siklus sesungguhnya, selanjutnya menghitung biaya konversi sesungguhnya. Nah, di mana biaya konversi sesungguhnya itu 4 dikali 2, hasilnya 8 per unit. Nah, selanjutnya menghitung biaya konversi per unit teoritis. Waktu siklus teoritis, rumusnya itu 60 menit dibagi dengan 40 unit. 60 menit didapat dari satu jamnya sebesar 60 menit. Kemudian hasilnya 1,5 menit per unit. Kemudian ada biaya konversi idealnya yaitu 4 dikali dengan 1,5 yang hasilnya 6
rupiah per unit. 4 ini didapat dari biaya standar per menitnya. Karena kan, jadi setiap mau menghitung biaya konversi sesungguhnya dan biaya konversi per unit teoritis itu harus mengetahui dulu biaya standar per menitnya. Nah, kemudian jika dilihat dari ilustrasi konsep tersebut, maka eh, menunjukkan biaya konversi per unit ini dapat dikurangi dari 8 rupiah menjadi 6 rupiah dengan mengurangi waktu siklus dari 2 menit menjadi 1,5 menit per unit atau meningkatkan velositas dari 30 unit menjadi 40 unit per jam. Pada waktu yang sama, tujuan untuk memperbaiki kinerja pengiriman dapat dicapai. Jadi ini tuh perspektif proses itu untuk mengetahui contohnya untuk pengiriman suatu produk kepada pelanggannya gitu bisa dihitung lewat perhitungan biaya konversi ini. Nah, di sini ada tujuan dan ukuran proses purna jual. Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas, peningkatan efisiensi, penurunan waktu proses, dan menurunkan waktu proses. Dengan ukuran kinerjanya diukur dengan first first pay diukur dengan first pass yields, mengukur tren biaya dan ukuran produktivitas, serta mengukur waktu siklus titik awal dengan titik awal siklus. Kemudian, perspektif yang terakhir yaitu perspektif ukuran pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perspektif ini menentukan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Nah, ini tuh mencakup 3 faktor pemampu atau enabling yang utama. Yang pertama, kemampuan karyawan, kemampuan sistem informasi, dan sikap karyawan atau motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Nah, faktor tersebut itu memungkinkan untuk pencapaian tujuan tiga perspektif lainnya. Jadi, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini dikhususkan untuk karyawannya atau orang yang bekerja di suatu perusahaan tersebut gitu. Karena dengan adanya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini tuh bisa untuk meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan motivasi bagi karyawan agar karyawan tersebut tuh bisa lebih semangat lagi bekerjanya gitu. Nah, ini tuh sebagai faktor yang memungkinkan untuk bisa tercapainya ketiga perspektif lainnya. Karena kalau misalnya nggak ada SDM-nya, tentu saja perspektif keuangan, perspektif proses, dan perspektif pelanggan itu tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada SDM yang mendukungnya gitu. Sehingga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini sangat penting dalam suatu perusahaan ya karena em, ada termasuk di karyawannya gitu. Nah, ada tujuan utama perspektif ini. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan motivasi pemberdayaan dan keselarasan, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan sistem informasi, seperti yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, yang tadi kan ada 3 tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan karyawan. Nah, untuk meningkatkan kemampuan karyawan, ukuran kinerja yang ditujunya itu yang pertama harus peringkat kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua ada persentase perputaran karyawan, yang ketiga produktivitas karyawan atau pendapatan karyawan, dan yang terakhir rasio pemenuhan pekerjaan strategis atau persentase kebutuhan tenaga kerja penting yang dipenuhi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peningkatan motivasi keselarasan. Ukuran kinerjanya itu yang pertama masukan per karyawan dan yang kedua masukan yang diimplementasikan per karyawan. Jadi untuk meningkatkan motivasi keselarasan dari karyawan, tentunya perusahaan harus menanyakan terlebih dahulu kepada karyawannya gimana masukan untuk perusahaannya atau gimana masukan untuk suatu proyeknya. Kemudian masukan tersebut diolah oleh perusahaan tersebut dan yang baik untuk kedepannya diimplementasikan dari setiap
masukan dari perkaryawannya tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan sistem informasi. Ukuran kinerjanya yang pertama, presentasi proses dengan kemampuan umpan balik seketika atau real time, dan yang kedua, presentasi karyawan yang menghadapi pelanggan dengan akses online terhadap informasi pelanggan dan produk. Jadi, peningkatan kemampuan sistem informasi ini harus dipunyai oleh setiap SDM atau karyawan di perusahaannya, karena semakin berkembangnya zaman sekarang ini kan eh, banyak sekali aktivitas yang harus berbasis online atau digital, sehingga eh, karyawan ini atau SDM dalam suatu perusahaan ini tuh eh, harus ditingkatkan kemampuan sistem informasinya untuk mendukung perkembangan zaman pada saat ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Siti Maesara. Kepada Teh Siti Maesara dipersilakan. Kemudian ada pengaitan ukuran dan strategi. Sini ada karakteristik balance scorecard. Yang pertama itu ada ukuran kinerja yang diturunkan dari visi strategi dan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada ukuran kinerja yang harus dipilih sedemikian rupa agar ukuran tersebut berimbang antara ukuran lag and lead atau ukuran hasil seperti profitabilitas, imbal hasil investasi, dan pangsa pasar cenderung generik. Kemudian yang ketiga ada semua ukuran harus dikaitkan dalam hubungan sebab atau akibat. Selanjutnya, ada pengaitan ukuran dan strategi itu yang pertama ada konsep strategi yang teruji, kemudian yang kedua ada umpan balik strategi. Yang dimana konsep strategi yang teruji itu merupakan persyaratan terakhir yang paling penting karena hubungan sebab akibat digunakan untuk mengintegrasikan ukuran lead and lag dan berperan sebagai mekanisme untuk menyatakan dan mengungkapkan strategi perusahaan. Jadi ukuran lead diharapkan akan menyebabkan hasil atau menghasilkan. Kemudian ada umpan balik strategi, di mana konsep ini penting dalam keberadaannya yang dapat diuji. Ketersediaan umpan balik strategi yang memungkinkan manajer menguji kelayakan strategi yang sangat penting. Jadi berdasar strategi pertumbuhan nilai, maka dapat diharapkan akan terjadi peningkatan nilai pemegang saham. Kemudian jika tidak terjadi hal itu dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama masalah implementasi, yang kedua strategi yang tidak valid. Kemudian ada keselarasan strategi. Yang pertama ada pengkomunikasian strategi, yang kedua ada target dan insentif, yang ketiga alokasi sumber daya. Di sini saya akan menjelaskan yang pengkomunikasian strategi. Nah, BSC ini merupakan representasi yang sangat eksplisit yang mengenai target pasar perusahaan dan cara untuk memperoleh keuntungan dari pasar. Melalui video, surat kabar, brosur, dan jaringan komputer perusahaan yang merupakan media yang dapat digunakan untuk menginformasikan strategi, tujuan, dan ukuran yang berhubungan dengan BSC. Tujuan dan ukuran yang sudah ditetapkan berguna juga untuk menyelaraskan tujuan dan tindakan individu dengan tujuan dan inisiatif organisasi. Selanjutnya ada target dan insentif. Manajer dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dibebankan kepadanya dengan membandingkan nilai sesungguhnya. Nah, dengan nilai yang ditargetkan. Kemudian ada kompensasi yang harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Sistem imbalan harus dikaitkan juga dengan semua tujuan
Kegagalan untuk mengubah sistem kompensasi akan mendorong manajer untuk melanjutkan fokusnya pada kinerja keuangan jangka pendek. Kemudian ada distribusi uang bonus kepada berbagai perspektif dan ukuran adalah suatu hal yang pembayarannya itu pembayaran kompensasinya itu insentif tergantung pada kinerja. Kemudian nilai sesungguhnya suatu ukuran akan dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan untuk periode tertentu. Alokasi, kemudian selanjutnya ada alokasi sumber daya. Sumber daya dialokasikan ke inisiatif strategis yang bersangkutan karena hal itu memerlukan dua langkah yang mendasar. Yang pertama itu organisasi harus memutuskan banyaknya target strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Yang kedua, proses penganggaran operasional harus dirancang guna menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan jangka pendek sesuai peta strategi. Nah, jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, maka sulit untuk mengharapkan strategi yang akan benar-benar dilaksanakan. Berikut merupakan pemaparan materi terkait dengan balance scorecard. Mohon maaf apabila ada pemaparan materi dari kelompok kami yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.